Donald Trump akhirnya tiba di Swiss untuk Forum Ekonomi Dunia setelah upaya kedua. Dan langsung saja dia membuat skandal besar, melontarkan penghinaan kepada para pemimpin dunia dan menyatakan bahwa Eropa tanpa Amerika Serikat sama sekali bukan siapa-siapa. Dalam pidatonya, Trump banyak membahas Greenland, Dewan Perdamaian, dan Eropa. Dia juga mengkritik Presiden Ukraina dan Rusia Zelensky dan Putin dengan menyebut keduanya bodoh. Pada 22 Januari diumumkan akan ada pertemuan Trump dan Zelensky, sementara Stephen Witkoff dan Jared Kushner langsung terbang ke Moskow. Ngomong-ngomong, Witkoff hari ini menyatakan bahwa Ukraina dan Rusia sama-sama menderita akibat perang, dan pada dasarnya kedua belah pihak sama-sama bersalah. Pertemuan besok akan fokus pada negosiasi paralel di Davos antara Trump, Zelensky, dan Eropa, serta di Moskow antara Witkoff dan Putin, dengan kemungkinan koordinasi jarak jauh jika diperlukan. Bersamaan dengan itu, Trump sempat menghina beberapa negara Eropa sekaligus dengan menyatakan bahwa tanpa Amerika, mereka semua hanyalah lemah yang bisa dihancurkan dengan satu pukulan. Namun, seperti yang sudah saya katakan, sebagian besar waktu Trump berbicara tentang Greenland, dia menyatakan bahwa dia hanya meminta sepotong es, bahwa tanpa Amerika, pulau itu akan direbut oleh Rusia dan Tiongkok. Dia pernah mengarang cerita bodoh tentang Amerika Serikat mengembalikan Greenland ke Denmark, dan sekarang dia tidak akan mengulanginya. Akhirnya, Trump menyampaikan hal penting yang menenangkan pasar saham. Trump menyatakan tidak akan gunakan kekuatan militer untuk merebut Greenland, tapi Eropa tetap harus menyerahkan pulau itu padanya. Namun, dia juga menyebut sudah ada kesepakatan awal soal Greenland. Trump juga mengakui Amerika Serikat memakai senjata rahasia di Venezuela saat menangkap Nicolas Maduro yang melumpuhkan perangkat elektronik dan tentara. Sekarang mari kita bahas hari penuh kegilaan di Davos secara rinci di episode ini. Nama saya Alexei Pichi, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta kalian untuk subscribe ke channel ini, beri like dan tulis komentar apa saja di bawah episode ini. Itu sangat membantu promosi konten di YouTube, saya sangat berterima kasih. Jangan lupa subscribe channel Telegram saya, Pichi News, lewat link di deskripsi. Kami langsung membagikan berita terbaru di sana. Donald Trump, meski baru datang pada percobaan kedua ke Davos, langsung membuat skandal dan melanggar protokol. Trump menyebut Eropa sebagai sekutu sangat lemah dan mengatakan Amerika tak butuh sekutu seperti itu. Ia mengatakan Eropa telah bermasalah selama dekade terakhir, bahkan beberapa tempat sudah tak dikenali. Kutipannya, kita boleh berdebat tapi tak ada argumen. Teman-teman kembali dari berbagai tempat. Saya tidak bermaksud menyinggung siapapun, tapi mereka bilang saya tidak mengenali Eropa dan itu bermakna negatif. Saya mencintai dan ingin Eropa makmur, tapi Eropa menuju arah yang salah. Penyebabnya adalah meningkatnya pengeluaran pemerintah, migrasi massal tak terkendali, dan impor asing yang terus-menerus. Eropa harus meninggalkan budaya yang telah dibangunnya selama 100 tahun terakhir. Kita tidak butuh sekutu yang lemah, kita butuh sekutu yang kuat. Setelah itu, Trump mengejek para pemimpin Eropa, tapi itu layak dibahas dalam episode terpisah, jadi jangan lupa berlangganan saluran YouTube ini agar tidak ketinggalan, saya pasti akan membahasnya. Meski pidato Trump banyak membahas Greenland, ia juga mengkritik Presiden Ukraina dan Rusia. Trump menyatakan bahwa dalam beberapa jam ke depan dia akan bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Namun sumber-sumber melaporkan bahwa pertemuan itu masih berlangsung dan akan tetap diadakan pada 22 Januari. Trump menyatakan sudah waktunya membuat perjanjian damai. Dan selanjutnya saya akan mengutip kata-kata dari Donald Trump sendiri, jadi dia menegaskan bahwa justru Eropa, kutipannya, yang ingin kita membantu mereka dengan Ukraina, dan saya akan katakan kepada Anda, kita akan membantu tapi saya bahkan tidak membantu mereka. Saya ingin orang-orang berhenti meninggal. Nah, Anda tahu, itu interpretasi yang menarik, karena sebelumnya Trump menegaskan bahwa hanya dia yang bisa menghentikan perang karena dia berhubungan baik dengan Vladimir Putin, sekarang dia bilang dia hanya membantu Eropa. Ya sudahlah. Dan selanjutnya, saya akan mengutip pernyataan kunci dari Trump tentang topik ini. Kutipan, saya pikir Putin ingin ada kesepakatan, saya pikir Zelensky ingin ada kesepakatan. Saya bertemu dengannya hari ini, mungkin dia ada di ruangan ini. Itu terdengar aneh, karena Zelensky tidak ada di ruangan itu. Dia tetap di Kiev setelah serangan besar Rusia kemarin ke sektor energi, membuat 60% wilayah 2 hari tanpa listrik dan 33% tanpa pemanas. Pertemuan Trump dan Zelensky dijadwalkan besok siang 22 Januari di Davos sebelum Witkoff dan Kushner bertemu Putin di Moskow.
Saya lanjutkan kutipan Trump, kami bantu NATO dengan Ukraina. Tanpa kami, Putin sudah menyelesaikan semuanya, dan jika Kamala atau Joe terpilih, Perang Dunia Ketiga sudah terjadi. Saya rasa kita hampir sampai pada waktu Putin dan Zelensky bisa bertemu dan membuat kesepakatan. Kalau tidak, mereka bodoh. Itu berlaku untuk keduanya. Ya, saya tahu mereka tidak bodoh, tapi kalau mereka tidak melakukannya, berarti mereka bodoh. Saya tidak bermaksud menyinggung, tapi kita perlu sepakat. Terlalu banyak yang meninggal. Disinilah hal menarik dimulai. Pada 22 Januari, Donald Trump, Volodymyr Zelensky, dan pemimpin Eropa dipastikan bertemu. Di sini, Trump membangun logika negosiasinya sendiri. Sekarang akan saya jelaskan. Hari ini, Trump menolak ikut serta dalam konferensi tingkat tinggi G7 yang diusulkan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Paris minggu ini. Macron mengusulkan mengundang perwakilan Rusia dan Ukraina ke pertemuan itu. Karena konferensi tingkat tinggi G7 diikuti para kepala negara anggota, inisiatif ini secara de facto berarti mengundang Vladimir Putin ke pertemuan itu. Macron berkata, mari kita pertemukan Putin, Zelensky, pemimpin Eropa, dan Donald Trump untuk duduk bersama dan berbicara. Trump menyatakan tidak akan ada pertemuan seperti itu, melainkan sesuatu yang lain. Trump telah merencanakan skema berikut. Pada waktu yang sama di Davos akan diadakan pertemuan antara Trump, Zelensky, dan para pemimpin Eropa, sementara di Moskow akan ada pertemuan antara Putin dan utusan Trump, Witkoff, dan Kushner. Dua orang terakhir sudah menuju Moskow. Idenya sederhana, yaitu mengadakan negosiasi paralel terkoordinasi, karena Witkoff hari ini menyatakan Putin tampak setuju dengan 20 poin. Namun ada beberapa catatan yang perlu dibahas sesuai format yang saya jelaskan tadi. Negosiasi kemungkinan besar akan dilakukan di Davos dan Moskow secara bersamaan, dan koordinasi dapat dilakukan melalui telepon. Saya tidak mengharapkan terobosan dari negosiasi ini. Karena itu, di sela konferensi tingkat tinggi Davos, Steven Witkoff ditanya dan dikutip, Rusia terus menyerang infrastruktur energi Ukraina, membuat jutaan warga tanpa listrik dan pemanas. Apakah Anda pikir Putin benar-benar berniat untuk membuat kesepakatan damai? Dan inilah jawaban Steven Witkoff. Saya akan mengutip kata-katanya secara langsung, tanpa komentar, kutipan. Pertama-tama, mereka sedang berperang, jadi mereka saling menembak, dan kami tidak bisa menerima hal itu. Kami menyesalinya, karena itu kami bekerja keras demi perdamaian. Orang-orang di kedua pihak menderita, di sana dingin, dan sangat mengerikan tanpa pemanas. Kita harus memperbaiki semua, dan kesepakatan damai akan melakukannya. Nah, di sini kita masuk ke bagian kedua dari episode ini dan topik kedua pidato Trump di Greenland. Mungkin Trump tidak sia-sia sering berkomunikasi dengan Vladimir Putin. Sepertinya dari dialah Trump belajar membenarkan perebutan wilayah dengan penjelasan sejarah palsu. Menurut Trump, dia tidak berencana menggunakan kekuatan militer untuk merebut Greenland, tapi pulau itu tetap harus menjadi milik Amerika Serikat. Tak lama setelah itu, Trump mengaku sudah ada kesepakatan awal soal Greenland. Oleh karena itu, dia tetap tidak akan memberlakukan tarif yang dijanjikan terhadap 8 negara Eropa yang seharusnya mulai berlaku pada 1 Februari. Dia bilang belum ada kesepakatan, tapi saya akan kutip pernyataan Trump. Kami ingin es untuk melindungi dunia, tapi mereka tak memberikannya. Kami tak pernah meminta lebih, padahal setelah Perang Dunia Kedua kami bisa saja menyimpan tanah ini, tapi kami tidak melakukannya. Jadi kalian bisa bilang ya dan kami sangat berterima kasih, atau bilang tidak dan kami akan mengingatnya. Segera mulai negosiasi terkait akuisisi Greenland oleh Amerika Serikat. Hanya Amerika Serikat yang mampu melindungi bongkahan es raksasa di wilayah strategis antara Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok yang hampir tak berpenghuni dan belum berkembang. Namun, apa yang paling penting di sini? Setelah banyak anggota Partai Republik menolak ide Donald Trump merebut pulau itu, Trump menyatakan dia tidak ingin atau akan menggunakan kekuatan militer untuk mendapatkan Greenland. Dia menyinggung hubungan kesepakatan Ukraina dan Greenland setelah membahas manfaat aliansi damai untuk Ukraina, lalu mengutip, "Sekarang saya hanya meminta sepotong es." Namun, tidak luput juga dari pernyataan aneh dari Presiden Amerika. Donald Trump membandingkan dengan masa kolonial Eropa, menyatakan Amerika Serikat harus bertindak seperti Eropa dulu. Menurutnya, tanpa merebut wilayah tak ada kekayaan, ujarnya.
Sepanjang sejarah kita telah memperoleh banyak wilayah lain, seperti halnya banyak negara Eropa, mereka juga memperoleh banyak wilayah. Beberapa memiliki kekayaan besar, tanah yang luas di seluruh dunia. Trump pada dasarnya ingin kembali ke era kolonial. Lalu apa berikutnya? Trump mengeluh bahwa saat Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat melindungi Greenland namun tidak mendapat imbalan. Kutipan lain, setelah Perang Dunia Kedua, kami mengembalikan Greenland ke Denmark. Sungguh bodoh, tapi kami lakukan dan mereka tidak berterima kasih. Seperti yang saya tulis di Telegram hari ini, apa maksud dikembalikan? Apakah Greenland pernah benar-benar menjadi milik Amerika Serikat atau apakah wilayah itu pernah diduduki oleh orang Amerika? Pada 1940, satu Amerika mengambil alih perlindungan pulau itu sesuai kesepakatan dengan Duta Besar Denmark di Amerika Serikat. Setelah perang, mereka menawar Denmark $100 juta untuk pulau itu, tapi ditolak. Tahun 1951, Denmark dan Amerika Serikat menandatangani perjanjian yang memungkinkan Amerika menempatkan pasukan di pulau itu hampir tanpa batasan. Jika ditelusuri lebih dalam, seperti yang disukai Trump sekarang dan Putin dulu, pada abad ke-10 pemukiman Skandinavia muncul di Greenland dan setelah 300 tahun wilayah ini dimasukkan ke dalam kerajaan Norwegia. Awal abad ke-19 pulau ini menjadi milik Denmark, sebelumnya dikelola bersama Norwegia. Pada tahun itu, Greenland resmi menjadi wilayah Denmark, tidak lagi koloni lalu mendapat otonomi. Jadi, dalam seluruh cerita ini muncul pertanyaan sederhana, apa maksudnya Amerika Serikat mengembalikan Greenland kepada Denmark? Trump bilang Amerika Serikat tak dapat apa-apa di Greenland, jadi siapa yang harus disalahkan? Faktanya, perjanjian yang dibuat dengan Denmark pada tahun 1951 memungkinkan Amerika Serikat menggunakan wilayah Greenland tanpa batasan apapun untuk tujuan pertahanan. Sebenarnya, hampir tidak ada batasan. Namun, selama Perang Dingin, Amerika Serikat menutup lebih dari selusin pangkalan militer di Greenland. Itu bukan Denmark, tapi Amerika Serikat yang pergi. Sebagai penutup, saya tambahkan satu hal menarik. Selama pidatonya, Trump beberapa kali menyebut Greenland sebagai Islandia. Menariknya, saat Joe Biden salah sebut nama negara, Trump menyebut itu tanda penurunan kemampuan mental. Trump kini mengatakan itu Islandia, bukan Greenland. Ia juga mengklaim telah mendamaikan Armenia dan Azerbaijan. Dia mengulanginya lagi, tapi saya kutip pernyataan Trump soal Greenland. Semua orang Eropa suka saya sampai beberapa hari lalu saat saya bicara tentang Islandia, maksudnya Greenland, mereka memanggil saya ayah. Masalah dengan NATO adalah kita pasti akan bersama NATO, kita akan dibutuhkan 100%, tapi apakah mereka akan bersama kita ketika kita membutuhkan mereka? Jika saya menelepon mereka dan berkata ada negara yang menyerang, apakah mereka akan mendukung kita? Bahkan soal Islandia saja mereka tak bersama kita. Kemarin pasar saham turun karena Islandia, jadi Islandia sudah membuat kita kehilangan banyak uang, tapi itu sepele dibandingkan dengan bagaimana pasar telah naik. Beginilah penampilan seorang sekutu. Trump menerobos masuk ke Davos, membentak para sekutu lalu pergi. Forum ini diadakan di Swiss. Sebagai penutup, berikut kutipan dari Donald Trump. Tanpa kita, Swiss bukanlah Swiss. Saya akhiri sampai di sini. Tulis pendapat dan kesimpulan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, tekan lonceng, dan like channel ini. Jika ingin mendukung kanal YouTube ini, Anda bisa melakukannya dengan donasi apapun atau berlangganan berbayar melalui tautan dan informasi yang ada di deskripsi video ini, serta melalui kode QR yang ada di layar Anda. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan apapun dari Anda. Itu saja, jaga diri Anda. Sampai jumpa.